Ajari anak etika. Awalnya saya hanya memposting 30 detik video pendek di TikTok. Tanpa disadari, tahu-tahu dalam 24 jam yang nonton sudah 3,5 juta. Dan saya berpikir berarti banyak para ibu di luar sana yang berjuang mendidik anaknya untuk punya etika yang baik. Anak saya memberikan saya julukan Crazy Mother karena saya adalah seorang ibu yang sangat keras dan sangat disiplin tinggi terhadap anak. Tapi don't worry, saya bukan ibu yang abusive. Menurut anak-anak saya, I am a crazy, loving, fun mother. Saya keras terhadap anak karena saya mau mereka menjadi anak yang berhasil alias sukses. Nah, untuk sukses salah satunya kita harus disukai banyak orang. Karena banyak teman artinya banyak network. Kerja tanpa network seperti mobil tanpa horsepower. Untuk disukai orang, kita harus menjadi manusia yang beretika. Sebagai orang tua yang cerdas, saya tahu etika itu harus diajari sedari dini mungkin. Orang yang beretika akan terlihat berkelas, dan saya mau anak-anak saya di level itu. Contoh-contoh etika yang dilanggar anak, tapi orang tuanya menganggap, namanya juga anak kecil. Contoh pertama, bertamu ke rumah orang tapi bersikap liar, buka kulkas orang, loncat-loncat di ranjang atau sofa orang, pegang-pegang barang ini barang itu, pegang bahkan ambil makanan tanpa izin, buka kulkas, teriak-teriak, bahkan ada yang ngunyel-ngunyel peliharaan yang punya rumah. Buat si anak itu hanya seorang binatang. Dia nggak tahu buat yang punya rumah, itu baby kesayangannya. Tahukah Anda apa yang terbentuk dari kecil kadang stay sampai besar? Anak yang tidak diajari etika tumbuh tanpa paham di mana batas boundary antara benar dan salah. Anak tidak tahu what is wrong and what is right. Makanya anak punya orang tua yang dititipkan oleh Tuhan untuk si anak, untuk mengajar mereka. Sayangnya orang tua juga tidak beretika. Lah, bagaimana gelas kosong mengisi gelas lain kalau begitu? Ada yang bilang ngomong sih gampang bu, tapi kenyataannya mendidik anak itu yang nggak mau nurut susah. Let me tell you, jika anak Anda menghormati Anda dan takut dengan Anda, mereka akan mendengar ajaran Anda. 2. Anak itu mencontoh, jadi Anda harus memberikan juga contoh yang benar kepada mereka. Yang ketiga, coba koreksi parenting style Anda. Tiap pintu punya kunci yang berbeda. Tiap anak punya cara handle-nya sendiri-sendiri berbeda-beda. Saya sharing cara saya ya. Waktu anak saya kecil, jika mereka menangis di depan umum, bahkan suka guling-guling, nangis teriak-teriak membuat saya malu. Saya tinggal mereka. Oke, saya tidak mau ladenin di situ mengikuti tantrumnya mereka. Saya tinggal, lalu mereka datang ke saya bilang, kalau kamu diam, baru mami akan come back to you. Kalau kamu tidak diam, I will ignore you. Karena mami malu punya anak. Saya harus kasih alasan kenapa saya bersikap demikian. Mami malu di depan umum kamu bersikap seperti itu. Kamu mencoreng muka mami, artinya mami dianggap orang tidak bisa mendidik kamu menjadi orang tua yang tidak baik dan gagal. Dan kamu pun mempermalukan diri kamu sendiri begini. Akhirnya si anak reda. Tetapi tidak cukup buat saya. Semua anak saya ajarkan dari kecil. Perbuatanmu ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Ketika mereka sudah reda, saya suruh ke tempat itu yang ada teman saya yang dia tadi teriak-teriak marah-marah. Saya bilang minta maaf sama tante itu bahwa kamu sudah berbuat salah dan salah behave, tidak pantas berbuat seperti itu di depan umum. Dan dia pertama gengsi, pasti tidak mau. Ya tidak mau, saya juga kekeh, saya akan ignore her kalau dia tidak mau melakukan tanggung jawabnya. Akhirnya dia pergi ke orang itu bilang, tante, I'm sorry, I don't behave well tadi, forgive me ya. Beres buat saya. Jadi setiap action harus ada tanggung jawab buat si anak. Sampai besar mereka ingat itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dan mereka juga harus tahu etika. Saya selalu bilang ke anak saya, kalau mau ikut mami pergi ke rumah teman mami, kalau kamu mempermalukan mami tidak bisa behave, gak usah ikut, stay home aja di rumah jadi anak Cooper yang tidak bergaul, yang tidak melihat luar dunia sana. Karena kalau kamu keluar bikin malu dirimu dan bikin malu orang tua, lebih baik gak usah keluar. Puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini anak-anak bersikap sangat baik sampai besar. Ada yang bilang jangan dihukum, cukup dibilangin baik-baik. Saya ibu yang percaya pada konsep reward and punishment. Bagus diberi hadiah dan pujian, buruk dikritik dan dihukum jika perlu. Tentu bukan menghukum membabi buta. Menjadi orang tua yang abusive itu ilegal. Kalian tahu kan?
Para orang tua, intinya cara apapun yang kita pilih untuk mendidik anak yang pasti bukan kekerasan, tapi harus keras dalam prinsip etika. Itu adalah salah satu modal sukses anak-anak kita. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.